Businessman Opinion. Mitra bisnis, kemarin penambahan kasus harian corona di Indonesia mencapai lebih dari 21.000 kasus, memecahkan tidak hanya rekor harian corona di Indonesia sepanjang sejarah, tapi juga menduduki tempat pertama penularan corona terbanyak di dunia untuk hari kemarin. Begitu juga angka kematian akibat COVID di Indonesia kemarin yang mencapai 409 orang, merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Rusia. Di sisi lain, orang yang mengaku tidak percaya corona dan menganggap ini konspirasi global pun makin banyak. Apa komentar Anda mengenai fenomena pandemi di Indonesia ini? Businessman Opinion 6339160. Saya kira ini konsekuensi dari tingkah laku kita ya. Ini akibat 21.000 ini kan dari sebelumnya. Kita kan cuek-cuek aja. Masih perayaan, masih jalan kebiasaan seperti biasa. Ya beginilah konsekuensinya. Saya kira hal begini juga terakhir ini saya kira pemerintah kita cukup baik lah ya. PSBB mikro ini nggak mungkin lah kita lockdown, akan banyak masalah itu yang muncul ya. Kemudian juga vaksin sudah dipercepat, kita lihat di mana-mana digencar sekali. Saya kira jalan satu-satunya ya vaksin ya. Kalau sudah mencapai 60-70% itu akan cepat menurun. Saya kira itu. Dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah data kenaikan angka yang gila-gilaan ya. Itu kalau menurut saya ya kita ambil jalan tengahnya lah. Kalau lockdown memang risiko buat perekonomian, kita lockdownnya Jumat, Sabtu, Minggu aja dah. Jadi Senin, Kamis orang bisa cari duit normal, tapi Jumat, Sabtu, Minggu udah lockdown di rumah aja. Itu mungkin bisa jadi solusi. Karena kalau nggak ada tindakan ekstrim seperti ini ya akan naik terus. Yang kedua, mengenai orang-orang yang masih nggak percaya corona. Ya saya pikir pemerintah itu harus pada satu titik harus tegas ya. Orang-orang yang tidak percaya ini itu rata-rata adalah orang-orang yang otaknya itu nasi bungkus. Itu nggak bisa diajak omong baik-baik. Jadi memang harus ada satu tindakan yang pada akhirnya itu kita harus tegas dan keras. Seperti gini, orang tua kalau punya anak nakal kan bukan berarti kalau keras tegas sama anaknya kan dia jahat kan. Demi kebaikan anaknya kan, karena si anak kan juga masih bodoh gitu loh. Nah ini ya sama kasusnya. Gitu aja, terima kasih. Kemarin saya nonton ada yang di YouTube itu ada komen ya, katanya ya saya lihat sih bisa lihat ya ada yang terpaksa berbohong gitu. Jadi dia karena kalau ada COVID ada pembatasan dia nggak bisa kerja. Jadi dia tahu itu COVID tapi tetap aja dia bilang nggak ada gitu. Itu pertama. Kedua ada yang bilang kalau misalnya percaya imannya kuat nggak bakal kena COVID. Kalau begitu saya bilang mendingan nggak usah ada rumah sakit, nggak usah ada dokter. Jadi nggak usah ada obat. Jadi kalau sakit tinggal doa aja sembuh gitu loh. Jadi orang-orang kayak gini ini menyesatkan orang, ya dia itu mempengaruhi orang lain. Harusnya pemerintah itu langsung ambil tindakan dong. Ini membuktikan sosialisasi kurang. Kemarin ada yang nanya-nanya lagi, kalau orang hamil itu boleh divaksinasi atau enggak, pasang ring di jantung boleh vaksinasi atau enggak. Berarti ini masih banyak masyarakat yang nggak tahu. Ini pemerintah kayaknya diem-diem gini gitu loh. Oke, makasih. Iya, jadi begini, memang di satu sisi pemerintah itu harusnya memberikan tauladan yang baik dengan adanya kasus corona ini. Tauladan itu apa? Ya dimulai dari kasus-kasus korupsi itu seharusnya tidak ada. Karena situasi yang sangat genting tapi masih sempat melakukan korupsi. Nah ini secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa corona biasa-biasa saja kok, dananya saja bisa dikorupsi, begitulah kurang lebih. Itu buat yang susah divaksin, itu panitianya kreatif sedikit lah, kasih aja misalnya yuk mau datang kita kasih nasi bungkus gitu, pasti kan nanti pada berbondong-bondong datang. Itu saya pikir kreatif lah, kita ikut cara-cara orang demo yang dengan nasi bungkus. Nah itu mereka pada berbondong-bondong datang, mungkin dengan begitu bisa menyelesaikan lah. Terima kasih. Penambahan yang sangat dahsyat jumlahnya itu seharusnya
harusnya memang lebih dibuat transparan ya, karena ya masih simpang siur tuh beritanya. Jadi apa namanya, yang semua orang yang flu apakah langsung di data sebagai COVID atau flu biasa sama COVID dibedakan apa enggak gitu. Supaya lebih itu lagi, lebih afdol lagi. Jadi nggak ada kesan semua apa ini dibesar-besarkan atau apapun lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Saya mau nambahin juga. Kayak banyak kasus ya, orang bisa bawa PCR palsu, udah itu antigen daur ulang, udah diperiksa di rapid test, tapi di swab test kena lagi. Jadi maksud saya, ini gimana bisa mencegah gitu loh. Kalau misalnya kayak begini, ini bisa lolos terus, ya kan? Ada yang katanya mau pulang menikah, wah bukannya menikah malah nularin gitu loh. Jadi ini maksud saya kan orang nggak jera-jera gitu ya, bikin yang palsu lah, daur ulang lah, udah itu bisa lolos lah. Kayak ini biasa-biasa aja gitu. Oke, makasih. Menurut saya ini adalah akibat dari sistem pendidikan yang salah sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu kebanyakan tidak dilatih untuk menggunakan logika, tidak dilatih untuk bisa menerima kemajuan teknologi dan fakta. Ya, ini semua sudah terjadi, kita tinggal memperbaiki secepat mungkin. Nggak cukup cuma menguasai urusan agama. Ini yang salah. Semua dihubungkan dengan agama, mati semua di tangan Tuhan. Tidak demikian. Manusia diberi akal sehat untuk berpikir, untuk menyelamatkan diri, mencari jalan keluar dari masalah-masalah dalam kehidupan. Coba ke agama, berpikir lebih cerdas, ajarkan umat-umatnya untuk sama-sama bantu pemerintah mengatasi masalah ini. Jangan pasrah, jangan bikin susah Tuhan, urut dada ngeliat umatnya bodoh-bodoh seperti ini. Terima kasih. Jadi kesan saya itu udah memang kenyataan kan di hadapan kita. Nah, menurut saya pendapat yang pertama, yang kedua itu sungguh-sungguh benar gitu. Sekarang manusianya itu memang yang nggak bisa diajar dan dibuat mengerti. Nah, sehingga kita harus hadapi dengan bijaksana. Nah, kebijaksanaan yaitu pemerintah sudah menjalankan secara maksimum untuk kepentingan masyarakatnya juga. Jadi ini ada sesuatu yang memang harus benar-benar masyarakatnya sendiri, kesadarannya sendiri. Kalau enggak ya tidak ada. Jadi kalau emang dia mau berlindung, berlindunglah. Kalau dia nggak mau berlindung, ya terserah. Keputusan itu di tangan mereka. Sehingga keputusan itu yang menjadi risiko mereka. Ini yang susah. Nah, ini yang kita harus hadapi selama saat ini seperti itu. Ya itulah yang kenyataannya udah. Emang kita harus rela menerima apa adanya. Ya, yuk, masih. Saya hanya himbau ya supaya pejabat-pejabat kayak waktu itu kepala desa siapa tuh camat siapa tuh cobalah contoh yang baik, jangan malah bikin pesta dangdutan atau saya nggak tahu deh ya yang nggak pakai masker itu. Tolonglah sebagai pejabat kasih contoh. Sebenarnya masyarakat Indonesia tuh bisa diatur kalau pemimpinnya itu bisa kasih contoh teladan yang baik, mereka tuh ikut loh pasti. Terus tolong saya juga mohon yang udah divaksin atau jangan udah divaksin tuh merasa kebal ya jalan-jalan kemana aja, kasihanilah mereka yang menengah bawah nih, yang disiplin, yang kalau pakai masker 3M itu ya, mereka hidupnya udah pas-pasan nih. Jangan gaya-gaya tingkah laku pejabat yang nggak disiplin atau yang nggak disiplin tuh yang menderita ini menengah bawah yang disiplin, mereka lama-lama makin miskin dan menderita. Gitu aja, makasih. Begini, pertama-tama di Indonesia ini apapun saya bilang hukumnya itu abu-abu. Jadi selalu ada kasus apapun akan dipermainkan terus. Jadi baik dimanapun sama. Jadi sama juga, misalnya kita sudah tahu Indonesia ini ada varian di luar, udah mulai dari luar. Ya kenapa kita tidak dari awal dicegahnya? Itu maksud saya yang tegas, dihukum seberat-beratnya apabila ada melanggar di bandara, di pelabuhan. Itu hukumnya itu harus diperjelas dan tegas. Kita ini hukum di bermain tawar-menawar. Kalau tegas di pelabuhan, di bandara, nanti harganya naik. Yang per orangnya masuk kalau tidak mau diisolasi. Jadi maksud saya Indonesia ini selama hukumnya tidak. Kalanya orang ke pulang kampung itu, dapat suruh pulang kampung,
Nah, nanti ya kita ya pelan-pelan sembuh sendiri, nanti baik-baikan sendiri. Kita usah lockdown segala macam, tak usah. Nanti juga akan baikan sendiri. Jadi heboh, apa sih? Penyebaran COVID-19 di Indonesia ternyata semakin menggila. Jadi untuk mencegah penyebaran COVID-19, tempat perbelanjaan seperti mall sih mestinya di lockdown. Di lockdown setidaknya minimal 14 hari. Sedangkan untuk tempat kerja yang biasanya butuh sih dibatasi maksimum 25% dari kapasitas total. Ya, menurut saya sama ya, pemerintah mungkin kurang tegas ketika kemarin ada libur panjang ya. Seharusnya kan belajar dari pengalaman dia yang merayakan keagamaan, tapi justru itu malah petaka yang terjadi. Nah, tapi yang kemarin ya raya lebaran terkesan kurang tegas pemerintah ya. Meskipun sudah ada pembatasan, tapi tetap saja akhirnya, dan betul kan ledakannya terjadi kan beberapa minggu kemudian. Nah, terus yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia di rendah sekali ya, masih menggampangkan, masih beraktivitas, itu merata ya di seluruh area, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan ini di mana peran tokoh-tokoh masyarakat? Jangan terus menyalahkan pemerintah ya. Pemerintah sudah menghimbau pakai masker, mereka tidak pakai. Dan yang ketiga, masih saja ada sentimen-sentimen yang tidak berdasar ya, misalnya dari sejumlah tokoh agama yang cenderung mengakhir-akhirkan produk vaksin, menganggap ini, bahkan dari kalangan Kristen juga ada yang menganggap ini bagian dari skenario global anti-kris begitu ya. Intinya memang pemerintah harus lebih tegas lah, seperti misalnya di Filipina gitu ya, yang nggak mau divaksin atau yang aneh-aneh penjara saja. Saya pikir itu. Jadi saya pikir pemerintah harus lebih tegas, masyarakatnya juga jangan terlalu primitif. Terima kasih. Peningkatan yang sangat luar biasa, sangat memprihatinkan. Itu kita memang harus serius, terutama warga masyarakat. Kita tidak bisa selalu nyalain pemerintah, karena pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas kesadaran tinggi dari masyarakat yang dibutuhkan. Yang kedua, saya setuju tadi dengan komentar yang barusan bahwa masih banyak konspirasi, banyak sentimen-sentimen. Belum lama saya ketemu dengan seorang ulama itu juga saya tanya, vaksin lagi. Dia bilang, apa itu vaksin kerjaan rezim? Wah, itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Kemudian yang ketiga, itu konspirasi atau apapun, yang jelas itu nyata. Yang jelas COVID ini sangat nyata. Mari kita sama-sama jalankan protokol kesehatan sesuai dengan pesan Ibu. Terima kasih. Saya cuma mau menanggapi ada tadi yang Bapak bilang apa, kalau nggak divaksin di penjara tuh saya buat setuju ya Bu ya. Karena kan kalau menurut saya, kalau yang badannya sehat ya nggak apa-apa divaksin. Kita juga mesti lihat kalau yang udah penyakit macam-macam ya jangan dipaksa lah, apalagi saya masuk sel itu nggak usah lah. Cuma yang penting jagalah protokol kesehatannya ketat gitu Bu. Kalau yang melanggar itu nggak pakai masker atau masih suka kumpul-kumpul, pesta dangdut atau apa, itu yang dihukum. Kalau yang sehat sih divaksin ya, tapi kalau yang udah tua atau penyakitan janganlah Bu, terlalu keras lah. Ya, kalau yang saya lihat keadaan di lapangan ini di Indonesia ini kan banyak orang yang nggak mau divaksin dengan alasan macam-macam. Ada yang nanti kena virus, nanti dia bilang bisa malah mati ya. Nah, itu yang diperlukan adalah bagaimana kita sebagai masyarakat yang sudah mengalami pencemaran bisa memberikan edukasi ya. Saya rasa ini yang saya alami, seringkali juga saya lakukan seperti itu. Karena terlalu banyak berita-berita di luar ini yang aneh-aneh. Ya macam-macam lah. Yang Islam ada percaya tertentu, yang Kristen juga kepercayaan. Juga selain itu ada hal-hal pemikiran-pemikiran sendiri yang aneh-aneh, dan itu mesti diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya yang benar ya, ujung-ujungnya mereka nggak mau divaksin. Kita berikan seperti misalnya berapa banyak orang yang mati karena COVID.
Dan berapa banyak orang yang mati karena divaksin. Jadi kan itu kan sebenarnya nggak berimbang kan. Masa gara-gara yang mati karena vaksin, mereka nggak mau divaksin. Sebenarnya kalau lebih banyak orang yang divaksin kan lebih cepat terjadinya herd immunity. Kan seperti itu. Nah, itulah tugas kita lah. Ya, fenomena seperti ini harus ditanggapi secara serius dan nyata ya. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan warga Jakarta atau warga penduduk Indonesia yang tidak patuh. Dan masih sebagian besar menganggap bahwa corona itu adalah salah satu hal yang ilusi atau imajinasi dan bukan merupakan fakta. Padahal dari penyebaran wabah itu jelas banyak pasien-pasien ataupun orang-orang yang terkena virus tersebut, sehingga apalagi dengan virus Delta yang baru yang konon berasal dari India itu lebih cepat menyebar. Jadi saya pikir ini tingkat kepatuhan yang harus dibenahi. Selama ini kan kita sudah sempat hampir baik ya, tapi karena pulang mudik yang tidak bisa diatur sehingga mereka lebih banyak melakukan ini tingkat kepatuhan yang tidak sesuai. Jadi akibatnya ya inilah wabah ini akan melanda dan dikhawatirkan akan mengalami tsunami seperti yang pernah kejadian di India pada saat upacara keagamaan mereka beramai-ramai, ada yang memakai masker atau tidak masker. Jadi mereka saya kira perlu menerapkan terus edukasi yang diterapkan pemerintah, tidak kurang-kurangnya itu. Ya saya kira demikian. Ya, jadi begini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sosialisasi, kembali lagi sosialisasi terhadap bahayanya corona itu sendiri, maupun sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua harus konsistensi, jangan inkonsisten ya. Di sini boleh, di sini nggak boleh, di sini boleh, di sini nggak boleh. Itu yang membuat masyarakat menjadi bingung ya. Yang terakhir itu adalah partisipasi. Semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga harus berpartisipasi. Nih, saya ingin mengatakan bahwa corona ini ada dan berbahaya. Ya, teman saya 2 orang meninggal dalam waktu 3 bulan terakhir dan betul-betul corona. Ya, beliau itu nelpon saya waktu itu ya, video call, minta doa dan sebagainya, akhirnya kemudian meninggal. Belum lagi yang mereka dirawat di rumah sakit, alhamdulillah bisa kembali, termasuk keluarga sendiri. Saya sendiri ada 2 orang yang kena. Jadi itu betul-betul harus dilihat. Orang-orang yang bilang konspirasi dan sebagainya itu ditindak tegas saja, dipanggil ya, karena sudah ada peraturannya sekarang bahwa yang seperti itu akan membuat kekacauan itu. Tindak tegaslah pemerintah. Demikian, makasih. Ya, menurut saya kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini melihat kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan ini ada yang kurang. Restoran, warung makan, kedai kopi itu harusnya dilarang untuk konsumsi di tempat. Karena ketika orang konsumsi itu membuka masker, dan apalagi kedai kopi itu orang nongkrong-nongkrong selama itu minum sedikit-sedikit, maskernya nggak dipakai. Diperbolehkan untuk beli bungkus supaya ekonominya nggak terganggu, tetapi jangan konsumsi di tempat. Itu yang kurang. Kemudian mall itu harus dibatasi jumlah pengunjungnya. Kok kantor dibatasi 25%, tapi mall nggak ada larangan pembatasan. Kemudian wajibkan manajemen mall untuk dijaga di lift. Di lift saya lihat itu ada sih tertulis 5 orang, tapi nggak ada yang jaga. Itu pengunjungnya berjubel-jubel di dalam. Wajibkan, itu aja, terima kasih. Saya kira kegiatan masyarakat nggak usah dibatasi. Yang penting pokoknya kasih ketegasan aja, nggak pakai masker, keluarkan undang-undang, payung hukumnya, nggak pakai masker 250.000 denda, bayar di tempat atau transfer ke rekening. Setelah itu diterapkan dengan keras dan tegas. Kegiatan masyarakat nggak usah dibatasi, dan saya kira penularan akan berhenti jauh ya, dan kita akan cepat bebas dari bencana ini, karena sekarang ini kan ketidaktegasan ini yang membuat kita jadi repot. Terima kasih. Itu saya punya pandangan ombak, netral, mendidik. Selama COVID masih ada di dunia, di Indonesia, kita punya COVID di Indonesia nggak bakal selesai. Jadi banyak masalah timbul yang tidak kita dugakan. Kenapa saya berani ngomong gitu? Pertama, bahasa kita nggak semua ya, mayoritas susah diatur. Kedua, juga hukumnya nggak jelas. Ketiga, banyak orang kita percaya sama Tuhan, sama agama. Nah, itulah faktornya.
Terus saya punya komentar, pasti banyak masalah-masalah timbul. Nah, demo lah, percaya seperti Jawa Timur. Nah, itulah faktor bangsa kita. Sekian. Saya mau menyoroti itu mengenai waktu dihimbau mudik jangan mudik, kejadian setelah balik mudik. Nah, ini yang mudik coba ditindak tegas lah, ada sanksi sosial apa gitu. Atau aparat kenapa kemarin dievaluasi. Jadi ini regulasi pemerintah yang dikeluarkan ada konsekuensi, jangan cuma himbauan gitu. Artinya kan udah berpikir kalau begitu dampaknya luar biasa gitu loh. Nah yang kedua aja, apa aja nih, dengan kita punya rekor begitu, artinya itu kita promosi gratis. Jadi Indonesia makin terkenal. Juga istilahnya anak sekarang tuh eksis nasional dengan lonjakan COVID. Jadi nggak kalah sama India. Terus yang ketiga, ya itulah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Rambut boleh sama hitam, tapi perilaku dan pemikirannya berbeda-beda. Ya sudah. Udah sekian bulan kita jalani ini, kita jadi mengerti bagaimana karakter budaya daripada bangsa kita ini yang susah diatur seperti penelpon pertama tadi bilang. Terima kasih. Ya kebetulan saya lagi di jalan nih senyetir. Jadi selama perjalanan ini saya amati itu kira-kira ada aja 10-20% masih banyak yang tidak pakai masker, masih ada yang boncengan tanpa masker, masih ada yang naik ondong-ondong tanpa masker, bawa anaknya lah segala macam. Jadi ya saya rasa ini sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas, ditangkapin, dikasih sanksi, di penjara kok. Karena kalau tidak, ya jadi himbauan tadi seperti katakan tadi percuma, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Akibatnya kita tidak pernah lepas COVID ini. Mesti ini sudah keadaan sudah sangat darurat. Jadi mesti ambil tindakan tegas, sanksi. Jadi pemerintah kalau ada yang melanggar, misalkan kayak waktu itu mudik, malah cuma disuruh muter balik, mestinya dicipta itu kalau mobilnya ditakut. Kalau cuma diimbau dan disuruh putar balik, ya nothing tulus. Saya lihat ini masalah corona ini yang mengatakan konspirasi setengah gila. Mereka punya mata, telinga nggak dengar, itu udah setengah gila mereka itu. Yang sebagian memang ada juga nggak percaya corona siapa jadi. Saya nggak mereka itu buta dan tuli, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Kenyataannya kan kita udah lihat korban yang berjatuhan itu berapa banyak itu. Ada yang setengah gila, ada yang buta dan tuli. Ya, saya sih cuma mau kasih beberapa komen ya yang saya baca nih yang berhubungan dengan ini. Katanya mudik itu kan hak asasi manusia. Jadi kalau minta maaf, pulang ketemu orang tua itu pasti dilindungi Tuhan dari corona. Itu salah satunya gitu. Nah, jadi kan susah nih pendapat kayak gini nih dibantah ini gimana? Kita harus takut sama Tuhan atau takut sama corona gitu loh. Ada aja nih permainan kata-kata. Udah itu katanya gara-gara media nih. Makanya angka corona itu jadi gede. Kalau media nggak ngomong kan nggak ada angka segede itu gitu loh. Nah, hebat kan? Ini orang-orang seperti ini jago banget gitu loh. Oke, makasih. Nggak ada kata lain Pak, kita harus ikutin arahan pemerintah. Dan kita semua harus menjaga diri sendiri Pak. Supaya pemerintah harus didukung, nggak ada kata lain. Negara-negara berhasil itu Pak ya karena pemerintahnya didukung oleh rakyatnya Pak. Intinya Pak, kita harus bekerja sama semua Pak, pemerintah, rakyat, TNI, Polri, pemerintah daerah, Satgas, semuanya Pak. Apalagi kita semua ini kasihan pada generasi kita Pak, gitu Pak. Kalau menurut saya itu gampang gitu. Itu polisi atau apalah yang ditugaskan itu. Orang yang ketahuan kayak gitu tangkap, kemudian jangan pakai masker, suruh dia masuk ke rumah sakit itu aja yang di Kemayoran atau rumah sakit mana yang nampung orang COVID, suruh tampung, jangan pakai masker. Kalau pakai masker mungkin aja. Jadi udah lepas dia berani nggak, itu aja. Kalau menurut saya, memang budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang juga sangat agamais sehingga menyebabkan budayanya itu suka berkumpul, bersilaturahmi gitu ya, itu menyebabkan interaksi masyarakat semakin kental, semakin dekat, dan akhirnya ya penyebaran virus corona ini sangat cepat ya. Kedua, kalau masalah
konspirasi, konon katanya konspirasi ini, saya juga akhir-akhir ini semakin percaya gitu ya, karena saya lihat vaksin-vaksin ini ternyata diterbitkan atau dikeluarkan sama negara-negara adik kuasa yang secara militer kuat, negaranya berpengaruh dan pemilik senjata nuklir seperti Amerika, China, Rusia, Inggris. Nah itu yang menyebabkan kita ini, saya yakin memang corona itu ada, tapi sepertinya diciptakan oleh mereka gitu. Demikian Pas FN, terima kasih. Iya, saya sebagai yang percaya dengan adanya corona, tapi di sisi sebaliknya pemerintah khususnya Kadin yang mengadakan vaksin gotong royong itu seakan santai, apalagi sekarang sudah pergantian ketua yang baru. Padahal perusahaan banyak yang sudah mendaftar tapi tidak mendapat jadwal, tidak ditentukan kapan. Ditanya Kadin diam saja, di email atau di WA pun diam saja. Jadi Kadin tolong kalau memang serius membantu pemerintah, yang vaksin gotong royong tolong segera dapat disalurkan semuanya. Kalau memang Kadin tidak sanggup, tolong diberikan lagi kepada pemerintah biar pemerintah yang bisa mengatur kembali vaksin gotong royong. Terima kasih. Baik Mitra Bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.